Kembali di Breaking News Kompas TV, kali ini akan memperbarui informasi terkait pencarian puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang saat ini masih juga tim SAR melakukan pencarian terhadap para korban puing-puing pesawat maupun ada satu bagian dari kotak hitam atau black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang belum ditemukan, yakni cockpit voice recorder atau perekam suara kokpit yang berisi percakapan pilot selama 2 jam terakhir. Dan di hari kelima ini Basarnas menghentikan sementara pencarian korban maupun serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pencarian dihentikan bukan karena kendala apapun, melainkan karena kendala cuaca yang buruk di perairan Kepulauan Seribu. Kondisi ini memaksa kapal SAR harus kembali ke dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal KN Karna dengan nomor lambung 246 milik Basarnas terpaksa harus kembali ke dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapal yang tadinya akan dikerahkan untuk misi pencarian korban maupun bagian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu ini batal berangkat akibat cuaca buruk. Deputi Bina Tenaga dan Potensi SAR menyebut saat ini ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Sejumlah kapal yang telah berlayar terlebih dahulu terpaksa juga berhenti di area kolam pelabuhan dengan kisaran gelombang 1,5 meter. Baru sampai mulut kolam ya, kita terpaksa harus balik kanan karena cuacanya, dapat informasi di lokasi cuaca ekstrim sampai 2,5 meter tinggi gelombang, dan kami tadi keluar 1,5 meter tinggi gelombang. Di lokasi masih tetap ada kapal Basarnas. Tadi saya melihat juga di kolam ada beberapa kapal yang masih tidak melanjutkan tapi standby di tempat seperti itu. Berarti proses pencarian dengan menggunakan sistem penyelam itu masih dilakukan? Masih untuk sementara off dulu. Ya. Dalam konferensi pers di dermaga JICT-2, Direktur Operasi Basarnas menyebut sampai saat ini sudah terkumpul 139 kantong jenazah. Menerjunkan sekitar 3.300 personel, tim SAR gabungan terus mencari keberadaan CVR atau perekam suara kokpit. Setelah kemarin bagian FDR pesawat Sriwijaya Air atau flight data recorder dari Sriwijaya Air SJ182 ini ditemukan. Hasil yang telah kita dapatkan adalah kantong jenazah 139, kemudian kantong kecil berupa serpihan badan pesawat itu sebanyak 26 kantong, kemudian potongan besar yang tidak bisa dimasukkan ke kantong itu ada 26, ditambah dengan FDR 1 yang kemarin kita sudah tahu semua. Ya. Dan informasi terkini dari proses pencarian bagian pesawat dan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 kita tanyakan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang saat ini berada di terminal JICT-2 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Okta, penemuan baru dari tim gabungan saat ini bisa Anda informasikan? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Sampai dengan siang hari ini tadi informasinya adalah untuk pencarian dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini dihentikan sementara. Ini dikatakan oleh Deputi Bina Tenaga dan Potensi SAR Basarnas Abdul Haris Ahadi. Tadi ia mengatakan bahwa ketika kapal Basarnas yakni KN SAR Karna ini sempat bertolak begitu dari JICT tadi sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, ternyata kembali lagi dikarenakan tinggi gelombang yang mencapai 2,5 meter. Sementara itu untuk kapal lain yang sudah berlayar lebih dahulu ini diminta untuk berhenti di area kolam pelabuhan dengan tinggi gelombang di kisaran 1,5 meter. Tentunya untuk pencarian dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini nantinya akan dilanjutkan ketika cuaca sudah mendukung. Kalau kami berada di JICT saat ini bisa kami gambarkan bahwa sejak pagi hari memang kondisinya cuacanya agak mendung begitu. Tadi pun juga beberapa kali sempat diguyur hujan, tetapi saat ini memang sudah berhenti. Tapi untuk
pencarian masih akan dilanjutkan ketika cuacanya sudah lebih baik. Tadi memang untuk informasi terkait dengan temuan-temuan apa saja, sampai saat ini datanya masih belum terupdate begitu. Kalau tadi ketika ada konferensi pers sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, tadi Direktur Operasi Basarnas yakni Brigjen TNI Mar Rasman MS ini mengatakan sampai saat ini sudah ada tambahan 65 kantong jenazah. Ini artinya sejak dari pencarian hari pertama hingga saat ini di hari kelima sudah ada 139 kantong jenazah. Di antaranya ini ada tambahan 10 kantong dengan isian serpihan kecil pesawat, jadi totalnya ada 26 dan 2 bagian besar pesawat yang totalnya ada 26 ditambah dengan kemarin penemuan black box yang yakni bagian flight data recorder atau FDR. Kemudian untuk FDR ini sendiri, Radi, karena sudah ditemukan, tetapi untuk black box sendiri ini sebetulnya ada 2 bagian. Jadi FDR yakni flight data recorder dan juga CVR atau cockpit voice recorder begitu yang sampai saat ini menjadi fokus dari pencarian tim SAR gabungan selain dari evakuasi korban maupun juga pencarian serpihan pesawat. Untuk saat ini pencarian menerjunkan sekitar 3.300 personel, ini masih sama seperti kemarin dengan 54 kapal, kendaraan laut kecil berjumlah 20, pesawat yang disiagakan ada 13, dan ambulans yang bertambah untuk saat ini menjadi 30 kendaraan untuk bisa memaksimalkan pengantaran begitu untuk dari JICT menuju ke Rumah Sakit Polri apabila nanti ditemukan kantung jenazah yang berisi penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Rencananya sebetulnya sampai hari ini juga masih sama prinsipnya, yakni untuk mencari korban kemudian serpihan pesawat maupun juga CVR, di mana untuk sektornya ini dibagi menjadi 6 sektor dan tentunya untuk memaksimalkan kapal yang bisa mendeteksi bawah laut. Jadi supaya untuk pencarian CVR-nya ini bisa lebih mudah karena memang kita tahu CVR yang belum ditemukan ini terpisah dari bagian yang merupakan pingernya. Seperti itu, Radi. Ya, kalau kita simak informasi kemarin pada saat pencarian black box atau kotak hitam yang akhirnya ditemukan flight data recorder, flight data recorder ini mengirimkan sinyal atau ada pinker khusus yang ditangkap oleh KRI Rigel di tengah perairan Kepulauan Seribu. Nah, khusus untuk CVR, cockpit voice recorder, Okta, Anda punya informasi apakah tim pencari juga sudah menemukan titik yang diduga lokasi adanya CVR atau cockpit voice recorder ini? Ya, ini dia, Radi. Sebetulnya jelajah untuk pencarian black box baik FDR maupun CVR ini sendiri sudah diperkecil 90 kali 90 meter. Tetapi memang kemarin kalau dikatakan atau dari pihak KNKT ini mengatakan bahwa FDR dan kedua pingernya ini sudah ditemukan, tetapi kedua pinger ini terlepas dari black box. Jadi pinger atau yang berfungsi untuk mengirimkan atau menghasilkan suara bunyi ping yang supaya terdeteksi oleh sonar ini justru terpisah dari CVR-nya. Sehingga kalau kemarin Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto ini mengatakan bahwa ini yang menjadi tantangan bagi prajurit maupun juga penyelam, bahwa CVR ini akan dicari secara manual. Sebetulnya CVR ini, Radi dan juga saudara, ini punya 3 bagian. Yang pertama yang menghubungkan black box dengan instrumen perekam, kemudian yang kedua alat untuk perekamnya, dan yang ketiga yakni underwater locator beacon. Nah, beacon ini yang mengirimkan sinyal supaya bisa terdeteksi dari suara pingnya untuk menentukan disitulah begitu lokasi adanya CVR-nya, tapi sayangnya beacon ini terpisah dari CVR-nya sehingga ini menjadi tantangan. Tadi sudah dikatakan bahwa CVR-nya ini terpisah dengan beacon sehingga ini sedikit menjadi tantangan bagi prajurit maupun penyelam untuk menemukan CVR-nya ini. Tentunya ini yang diharapkan bisa cepat ditemukan mengingat sampai saat ini pencarian masih dihentikan untuk menunggu cuaca sudah lebih baik lagi. Radi. Ya, tantangan terbesar adalah mencari CVR dengan manual. Jadi tidak ada sinyal apapun yang dipancarkan karena pinger masih terpisah dari CVR. Dan tantangan selanjutnya adalah cuaca yang saat ini masih tidak mendukung untuk melakukan penyelaman, mencari puing-puing pesawat, mencari jenazah korban di dasar laut dan juga CVR tentunya yang diperlukan untuk melengkapi flight data recorder yang sudah diambil oleh KNKT untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan Sriwijaya Air 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Terima kasih Putri Oktaviani, kami akan kembali nanti untuk memperbarui informasi dari sana.